Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, matur sembah nuwun buat dulur-dulur semuanya yang selalu support dan dukung channel ini. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar meditasi, yaitu tentang kekuatan diam. Apa sebenarnya keistimewaan atau manfaat daripada kita diam? Mampukah diam kita merubah segala nasib atau keterpurukan kita di dalam menjalankan kehidupan ini? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas secara real dan bisa dipikir secara logika. Banyak orang yang mempunyai masalah-masalah kehidupannya, masalah ekonomi, kesehatan, masalah keluarga, ataupun masalah laku dalam kehidupannya. Banyak yang mengalami kebingungan. Akhirnya ke sana, ke sini, keliling-keliling, mencari orang pinter, hanya untuk mendapatkan sebuah solusi. Solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Sehingga mereka lupa untuk kembali ke dirinya sendiri, kembali mencermati, kembali mengkaji dan bercermin, serta kembali mencari sumber kesalahan yang sehingga membuat mereka bermasalah itu dalam dirinya sendiri. Nah, ini kita kupas manfaat atau keistimewaan daripada diam. Diam di sini bukan berarti mengosongkan ataupun menghilangkan rasa dan pemikiran kita. Diam di sini diam mengkaji, membaca, terutama diri sendiri. Sehingga setelah kita kaji, kita baca apa yang kita lakukan ataupun apa yang ada dalam diri kita, di situ kita menemukan sumber dari segala masalah permasalahan hidup kita, kesulitan ekonomi, perdagangan, kesehatan, kerezekian, kemakmuran hidup, pertengkaran, semua sebenarnya kembali ke diri sendiri. Bahkan nasib kita bisa merubah dengan diam. Diam membaca, diam berpikir, diam mencari solusi dari segala apa yang kita alami. Yang ini yang sering dilupakan oleh orang-orang. Contoh baru kesulitan ekonomi, bingung dia, sana kemari keliling-keliling, mencari orang pintar, ke tempat-tempat keramat. Bahkan di saat sudah memohon kepada Gusti, mereka tidak menemukan solusi. Karena apa? Lupa kembali ke diri sendiri. Lupa mengkaji dirinya sendiri yang menjadi sumber permasalahannya. Itu yang harus kita cermati dari sebuah kata diam atau meditasi. Karena meditasi selain fungsinya untuk mendekatkan diri kita kepada Gusti, kepada alam, pada diri sendiri, dan juga bisa menyelesaikan dengan kita mencari cara, solusi dengan pemikiran kita yang tenang, yang jernih, tidak terbawa rasa, tidak terbawa hawa nafsu. Kembali ke kesadaran diri, sehingga apa saja yang kita alami, permasalahan apa saja yang kita hadapi, di situ kita menemukan
solusi. Makanya keistimewaan diam ini bisa merubah nasib seseorang dengan menemukan solusi dan tujuan hidupnya, bisa menenangkan diri seseorang sehingga bisa menguasai seluruh hawa yang ada dalam dirinya, bisa kembali ke kesadaran diri dengan pemikiran yang jernih, bisa menyatu dengan alam semesta, menyamakan frekuensi kita dengan alam di saat kita diam. Kalau kita gerak, tidak akan bisa menyamakan frekuensi dengan alam. Dan bisa menyaksikan wujud Gusti yang sebenarnya dengan diam. Makanya banyak sekali keistimewaan dan manfaat dari diam ataupun meditasi yang sebenarnya. Tetapi kebanyakan orang justru mengalihkan ke kesaktian, menerawang, ingin melihat hal-hal gaib yang sebenarnya di luar kodrat kita. Manusia melihat hal gaib. Kita hidup di alam nyata. Kerjakan apa yang nyata di hadapan mata kita. Jangan mencari sesuatu yang tidak nyata. Karena Gusti itu ya nyata, Tuhan itu ya nyata. Sehingga dari kebingungan kita lupa dengan kemakmuran diri kita sendiri. Sibuk belajar spiritual tapi melupakan kemakmuran. Akhirnya yang menjadi korban orang-orang di sekelilingnya seperti istri dan anaknya. Nah, dari diam ini kita bisa mencermati atau mengkaji, sudah benarkah kita dalam menjalankan laku kehidupan atau spiritual ini? Sudahkah kita menghargai diri kita sendiri sehingga kita ingin menghargai orang lain? Sudahkah kita bisa menasihati diri kita sendiri di saat kita mau menasihati orang lain? Sudahkah kita bisa menjadi contoh untuk keluarga kita sendiri, memimpin keluarga kita sendiri di saat kita mau memberi contoh atau memimpin orang lain? Karena yang susah dan sulit dari sebuah keilmuan, selain pemahaman, yaitu penerapan. Bukan hanya dibaca atau dihafalkan atau ditulis, tetapi harus dipahami dan dijalankan. Percuma banyak omong tapi tidak pernah menjalankan. Apalagi bicara tapi tidak tahu kenyataannya, belum pernah melakukan. Karena guru yang sebenarnya dalam hidup ini adalah pengalaman atau perjalanan hidup kita sendiri selain kedua orang tua kita. Nah, dari sinilah kita seharusnya bisa belajar, bisa mengkaji. Jadi tidak hanya diam, tidak hanya mengurusi energi, tidak hanya mengurusi napas, tidak hanya gila dengan mata batin atau kebatinan atau kanuragan atau kesaktian, tapi carilah manfaat yang benar-benar bisa membawa ke kemakmuran hidup kita. Itu adalah tugas dan kewajiban kita. Hidup itu menghidupi. Selain menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya serta makhluk lain selain kita itu juga kita hidupi. Contoh ternak kita. Nah, itu yang harus kita telaah, harus kita pikirkan, harus kita cermati. Tugas kita itu bukan hanya untuk mencari kebaikan diri kita sendiri. Kalau baik untuk dirimu sendiri, untuk apa? Karena sebaik-baik orang hidup itu yang
berguna atau memberi kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Setelah mampu menguasai diri sendiri, setelah mampu menata, menasehati, memberi kemerdekaan, kemakmuran untuk dirinya sendiri, harus ke orang lain. Bahkan kebenaran yang sejati itu bukan menurut kita sendiri, tetapi juga harus menurut orang lain. Itu baru kebenaran sejati. Makanya diam ini banyak keistimewaannya, banyak manfaatnya, terutama kesadaran diri kita. Karena orang hidup itu cuma 25% di kesadaran dirinya. 75% itu di alam bawah sadar, angan-angan, impian, harapan. Kalau hanya cuma diangan-angan, dirasakan, tidak kita bawa ke alam sadar kita dengan perjuangan, dengan usaha, niat, tekad yang kuat, itu ya mustahil cuma hanya angan-angan semata. Itulah yang harus kita pahami sebenarnya daripada makna diam, suwung, nyepi, cari tempat sepi agar apa? Bisa mendapatkan ketenangan diri. Lah dari ketenangan diri itulah kita menemukan berbagai cara dan solusi untuk hidup kita, untuk diri kita. Itu yang harus sebenarnya diperhatikan. Jadi buat panjenengan yang tujuan meditasinya masih kesana kesini, masih hanya mengikuti omongan orang, ayo dibenahi. Mulai sekarang meditasi dengan mengkaji diri kita sendiri, agar kita benar-benar mendapatkan manfaat, entah itu kemakmuran, kerezekian, kesehatan kita sendiri. Itu yang benar-benar real yang harus kita lakukan hidup di alam semesta ini. Agar kita bisa memberi kemakmuran pada diri kita sendiri, sehingga kita bisa membantu yang lainnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya, menjadi motivasi buat hidup kita. Kita kembali membenahi perjalanan hidup kita. Sudah tidak saatnya kita belajar spiritual atau belajar hidup. Karena kita sudah hidup. Ini saatnya kita membenahi perjalanan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Tidak usah jadi baik. Karena kebaikan itu ukurannya hanya dari orang ke orang. Baiklah di mata Tuhan. Di mana di saat kamu berbuat baik, kamu tidak perlu diakui oleh orang lain. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi, matur sembah nuwun.